Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 pengendara mobil dan sepeda motor di Samarinda harus dilarikan ke rumah sakit usai kendaraan yang ditumpangi bertabrakan. Latihan penanganan terhadap penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan digelar oleh otoritas Bandara Sam Sepinggan Balikpapan dengan melibatkan sejumlah pihak. Berbagai produk UMKM dipamerkan dalam kegiatan karya kreatif Banuanta 2025 di Tarakan Art Convention Center. Selain itu, di atas lahan seluas 2 hektar, TNI Angkatan Laut Balikpapan memberikan pembinaan kepada kelompok Tani Manggar. Setelah beberapa bulan melakukan penanaman, kini tanaman berupa sayur mayur itu sudah waktunya untuk dipanen. Komandan Lanal Balikpapan menyebut, kegiatan penanaman sayur mayur bersama petani ini dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Sesuai kondisi tanahnya, tentara dan petani bersepakat untuk menanam sayur mayur. Kita memanen beberapa jenis sayur mayur, ada bayam, kemudian ada kemangi, dan tomat ya, yang bisa disaksikan di belakang dan di depan kita ini adalah lahan yang kurang lebih seluas 2 hektar yang selama ini kita kerjasamakan, kita garap dengan teman-teman dari kelompok tani. Dan alhamdulillah ini sudah bisa menghasilkan untuk salah satunya untuk kebutuhan baik itu memenuhi kebutuhan di dapur-dapur MBK maupun untuk dipasarkan ke masyarakat. Bagi petani, upaya yang dilakukan TNI sangat membantu mereka. Petani tidak hanya dimudahkan mendapatkan lahan, namun juga dimudahkan mendapatkan pupuk. Diharapkan upaya tersebut bisa diteruskan untuk penanaman berikutnya. Kalau saya terima kasih kepada Lanal, karena sudah disediakan lahan, juga bantuannya juga seringlah bantu-bantu untuk pertanian di sini. Tadi juga dikasih pupuk ya? Iya, dikasih pupuk Poska non subsidi. Harapan kedepannya Pak? Apanya? Untuk harapan kedepannya? Harapan kedepannya ya mungkin ya minta bantuan, ya pupuk agak lebih banyak lagi lah. Keinginan petani untuk mendapatkan pupuk bersambut. Itu terlihat saat acara panen. Para petani sudah mendapatkan pupuk yang bisa dimanfaatkan pada penanaman berikutnya. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau mendapat sejumlah catatan dari masyarakat berkaitan dengan layanan yang diberikan. Catatan tersebut dirangkum melalui Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM tahun 2025. Kepala Disduk Capil Berau menyebut, keluhan yang sering diterima berupa kesalahan dalam redaksi dokumen kependudukan. Keluhan lainnya berkaitan dengan sarana prasarana di ruang tunggu yang dinilai belum maksimal. Menyikapi sejumlah keluhan itu, Disduk Capil mengambil langkah perbaikan. Di antaranya, menggelar pertemuan yang digelar setiap hari Selasa. Bahkan untuk mewujudkan layanan tersebut, setiap hari Selasa mereka senantiasa mengenakan pakaian dinas lapangan. Ternyata itu dari hasil survei itu masih ada keluhan masyarakat terkait kesalahan dalam redaksi, seperti akte kelahiran tuh yang diajukannya laki-laki, di situ
perempuan, kemudian anak. Itu yang paling rendah lah, penilaian dari yang tinggi tadi itu paling rendahnya begitu. Jadi kemudian yang kedua sarana prasarana, masih ada keluhan terkait dengan sarana prasarana. Sarana itu luas ya, yang di kantor itu masih kurang, itu ada catatan secara teknisnya. Sehingga kita membuat langkah tindak lanjut tadi, langkah-langkah perbaikannya ke depan. Yang pertama tadi itu kita lakukan briefing setiap hari Selasa. Makanya kami di Capil setiap hari Selasa itu memakai pakaian dinas lapangan, ini pakaian untuk pelayanan. Dari kerja yang dilakukan, Disduk Capil Berau berharap berbagai keluhan yang sering disampaikan oleh masyarakat bisa diselesaikan dengan baik, sehingga layanan bisa berjalan dengan lebih maksimal. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Promosi hasil kerja dari pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM Kalimantan Utara bertajuk Karya Kreatif Banuanta 2025 ini berlangsung di Tarakan Art Convention Center dari 31 Oktober hingga 2 November 2025. Tujuan digelarnya kegiatan tersebut agar pelaku usaha bisa mempromosikan usahanya ke pasar yang lebih luas. Bagi pelaku UMKM, kegiatan semacam ini sangat dinantikan. Dari kegiatan tersebut, para pelaku usaha kecil bisa mengenalkan hasil karyanya kepada masyarakat umum. Saya pribadi sebagai pelaku UMKM, kemudian juga saya sebagai pengamat wastra yang ada di Kalimantan Utara ini, sebagai seorang desainer juga saya sangat mendukung sekali acara yang seperti ini gitu. Memang harus sering sekali diadakan supaya untuk melatih kreativitas para desainer, kemudian juga untuk memperkenalkan kain-kain lokal kita gitu. Nah, dan ini sangat apresiasi sekali sih sama BI. Harapannya itu sangat sering diadakan gitu kan. Pada kenyataannya, pada saat korporasi... Hal senada ditegaskan Wakil Wali Kota Tarakan. Menurutnya, dari pameran-pameran ini pun para pelaku usaha diyakini akan lebih mudah mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usahanya. Wakil Wali Kota begitu yakin karena dari promosi yang dilakukan melalui pameran-pameran ini, para pelaku usaha sudah dikenali oleh perbankan. Kalau kegiatan-kegiatan seperti ini sering dilakukan, artinya banyak masyarakat akan tahu produk-produk lokal yang ada. Nah, yang kedua, supaya para pelaku juga bisa catch up dengan program-program pembiayaan dari BI. Kan ada itu. Tidak jarang juga orang itu merasa nggak punya modal tapi tidak tahu kalau meminjam kemana. Rumput laut. Pada pelaksanaan Karya Kreatif Banuanta 2025 ini juga diisi dengan pembinaan melalui forum diskusi. Selain itu, kegiatan tersebut juga dipadukan dengan beberapa kompetisi tari tradisional dan beberapa game lainnya yang tujuannya untuk menarik minat pengunjung datang ke tempat tersebut. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya saya Ulfolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.